Pernah nggak sih kamu scroll YouTube dan tiba-tiba video pendek berdurasi 15 detik muncul? Video ini bisa lucu, bisa informatif, bahkan kadang bisa viral banget. Nah, itulah yang disebut YouTube Short. Tapi kamu pernah kepikiran nggak kenapa YouTube yang dulunya terkenal dengan video panjang dan dokumentasi, sekarang ikut-ikutan bikin fitur video pendek kayak TikTok? Di video ini kita bakal bahas sejarah munculnya YouTube Short, apa alasan kuat dibalik kemunculannya, dan gimana fitur ini mengubah arah dunia konten digital secara besar-besaran. Sebelum kita masuk ke YouTube Short, kita harus mundur dulu ke tahun-tahun sebelumnya. Tepatnya sekitar tahun 2016 hingga 2019, dunia konten mulai berubah drastis. Bukan lagi soal video berdurasi panjang, tapi tentang video pendek, cepat, dan langsung ke poin. Platform seperti TikTok udah lebih dulu populer dengan konten-konten mini yang durasinya cuma 6-15 detik. Orang-orang suka nonton yang cepat karena sekarang semuanya serba instan. Bahkan konsentrasi manusia saat nonton video makin pendek dari tahun ke tahun. Lalu YouTube yang saat itu masih mengandalkan video panjang sebagai kekuatan utamanya merasa ada yang harus dirubah. Tahun 2020, dunia sedang menghadapi pandemi. Banyak orang di rumah, banyak juga yang mulai konten, tapi konten pendek menjadi raja. Di tahun inilah YouTube resmi mengumumkan fitur baru yang mereka sebut sebagai Short. Fitur ini pertama kali diluncurkan secara beta di India pada bulan September 2020. Kenapa India? Karena saat itu TikTok diblokir di India karena alasan kebijakan pemerintah. Dan YouTube melihat peluang besar, mereka langsung bergerak cepat. Launching YouTube Short di India untuk merebut pangsa pasar pengguna TikTok yang kehilangan platformnya. Setelah sukses di India, Short mulai dirilis ke negara lain, termasuk Amerika Serikat pada Maret 2021. Dan akhirnya ke seluruh dunia secara bertahap. YouTube itu raksasa, tapi bukan berarti mereka nggak bisa tersaingi. TikTok tumbuh sangat cepat. Bahkan pada tahun 2021, TikTok menjadi situs yang paling banyak dikunjungi di dunia, mengalahkan Google dan YouTube sendiri. Ini alarm besar buat YouTube. Mereka tahu kalau mereka nggak adaptasi, mereka bisa ditinggal oleh generasi baru pengguna internet. Anak-anak muda lebih suka konten yang cepat, singkat, dan bisa dinikmati sambil scroll santai. Inilah alasan utama kenapa Short dibuat. Pertama, menjawab kebutuhan konsumsi konten cepat. Yang kedua, mencegah pengguna lari ke platform lain. Yang ketiga, memberi peluang baru untuk kreator pemula. Dan yang keempat, menciptakan ekosistem baru di dalam YouTube sendiri. Dengan Short, semua orang bisa jadi kreator, bahkan hanya bermodalkan HP. Short memang beda dari video biasa di YouTube. Ciri khasnya durasi maksimal 60 detik. Formatnya vertikal 9:16. Bisa dibuat langsung dari aplikasi YouTube. Ada fitur musik, teks, dan efek cepat. Tapi yang paling penting adalah YouTube mulai serius memonetisasi Short. Tahun 2023, YouTube mengumumkan bahwa kreator Short bisa berbagi pendapatan iklan dari video Short mereka. Ini jadi pembeda besar dibanding TikTok. YouTube bahkan membuat program khusus bernama Short Fund yang memberikan bonus ke kreator video pendek dengan performa tinggi. Ini salah satu alasan kenapa banyak TikToker pindah ke YouTube Short. Setelah Short resmi diluncurkan, dunia YouTube berubah. Banyak kreator baru muncul karena kemudahan bikin video pendek. Bahkan beberapa kreator hanya fokus di Short tanpa perlu bikin video panjang. Short juga menjadi jalan masuk ke dunia YouTube bagi pemula. Dulu untuk sukses di YouTube, kamu harus jago editing, punya kamera bagus, dan bikin video panjang. Sekarang cukup HP, ide sederhana, dan edit langsung di aplikasi YouTube, kamu bisa dapat ratusan ribu views. Short juga membantu meningkatkan jumlah subscriber lebih cepat karena formatnya mudah dikonsumsi dan bisa muncul di beranda siapa saja, bahkan yang belum subscribe. Tapi tentu nggak semuanya mulus. Banyak yang bilang kalau Short justru membuat penonton jadi malas nonton video panjang. Ini jadi dilema buat kreator yang biasa bikin konten edukasi panjang. Ada juga yang khawatir Short cuma ngejar viral tapi miskin kualitas. Tapi faktanya, algoritma YouTube sudah mengatur supaya Short dan video panjang tetap bisa berdampingan. Bahkan, banyak kreator menggabungkan keduanya.
short untuk menjaring penonton, dan video panjang untuk menjelaskan lebih dalam. Sekarang short terus dikembangkan, ada fitur playlist khusus short, monetisasi yang makin baik, hingga integrasi dengan fitur live dan belanja. Short bukan lagi pelengkap, short adalah masa depan YouTube. Bukan berarti video panjang ditinggalkan, tetapi YouTube sekarang punya dua dunia. Satu untuk hiburan cepat, satu lagi untuk penonton yang ingin lebih dalam. Dan semua kreator bisa memilih jalan masing-masing. Jadi itulah sejarah dan alasan kenapa YouTube menciptakan short. Bukan sekedar ikut-ikutan TikTok, tapi langkah strategis untuk bertahan dan berinovasi. Kalau kamu baru mulai konten, short adalah pintu masuk terbaik. Mulailah sekarang, bikin video pendekmu, karena dari situ kamu bisa bangun audiens. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu yang masih ragu untuk mulai konten di YouTube. Sampai ketemu di video berikutnya.